Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dalam salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Indra, saya Tubagus Trimulyana dari kelompok 14 ingin menyampaikan ide bisnis kelompok kami yang berjudul Cookies Kumis Kucing. Lalu ada saya sendiri sebagai ketua kelompok Tubagus Trimulyana dengan NIM 4311901038 dari program studi manajemen, dan anggota saya ada Bagus Aji Satria dan Sadam Maulana Hansa. Cookies kumis kucing merupakan suatu inovasi bentuk baru olahan kumis kucing yang akan disajikan karena dapat diterima untuk semua kalangan, dan poin tambahnya dapat berfungsi sebagai pencegah dan meringankan penyakit diabetes. Kumis kucing mempunyai manfaat dalam pengendalian kadar gula darah yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Daun kumis kucing mengandung ortosipon, glukosa, minyak otsiri, saponin, polifenol, flavonoid, saponin, garam, kalium, dan mainositol. Kemudian rumusan masalah yang kami indikasikan yaitu pengolahan kumis kucing dapat dikatakan belum optimal karena dijumpai di pasaran hanya sebagai produk olahan berbentuk jamu. Ada berbagai manfaat serta khasiat yang ditawarkan dari jenis biofarmaka ini, termasuk salah satunya sebagai obat untuk penyakit diabetes. Kemudian tujuan dari program yang kami inisiasi yaitu Cookies Kumis Kucing merupakan produk inovasi olahan pangan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari jenis biofarmaka kumis kucing. Biofarmaka merupakan tanaman herbal yang berfungsi sebagai obat tradisional. Kemudian kami ingin menginisiasi dan menghadirkan sebuah inovasi produk yang profitable dan sustainable dari biofarmaka jenis kumis kucing untuk mencegah bertambahnya penderita penyakit diabetes mellitus. Lalu gambaran rencana usaha pembelian produk olahan ini karena cookies dapat diterima di semua kalangan, baik itu anak kecil hingga tua. Cookies ini berbahan dasar tepung terigu dan menggunakan gula semut. Gula semut merupakan gula dari ekstrak pohon aren yang membantu mencegah penyakit diabetes mellitus. Dan di analisis pasar, dalam melakukan kegiatan usaha ini, produk akan didistribusikan kepada konsumen melalui dua langkah. Yang pertama itu offline dan online. Secara offline, produk akan dipasarkan ke toko-toko herbal dan juga apotek. Secara online, akan dilakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan sejenisnya yang terjangkau oleh banyak orang secara nasional. Lalu untuk analisis pesaing, cookies yang beredar di pasaran kebanyakan cookies yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Meskipun cookies tersebut sudah memiliki branding atau merek di masyarakat, namun penambahan cookies kucing sebagai bahan biofarmaka menjadi pembeda dengan produk cookies lainnya. Lalu untuk analisis ekonomi, analisis kelayakan usaha yang kami gunakan yaitu dengan metode analisis break-even point (BEP) atau analisis metode titik balik impas break-even point. Kami menetapkan biaya produksi kami sudah kami kalkulasi sebesar 3.930, kemudian harga jualnya kami tetapkan di kisaran 20.000, kemudian biaya variabelnya sebesar 5.820. Total rencana cookies kumis kucing yang akan kami jual tuh sebanyak 300, dan biaya tetap fixed cost-nya sebesar 3.930. Untuk pangsa pasar sendiri, kami menargetkan ke berbagai jenis usia, mulai dari muda hingga tua, laki-laki, perempuan, dan bergaya hidup mulai dari yang sederhana sampai dengan yang high class. Kesimpulannya, kami menargetkan seluruh dari berbagai jenis kalangan masyarakat. Lalu, untuk perencanaan dan desain, untuk membuat produk cookies kumis kucing terdapat serangkaian tahapan yang dilalui.
Tahapan tersebut dimulai dari pembelian bahan, produksi, pemasaran, lalu pendistribusian. Untuk bagian desain hanya dilakukan pada kardus kemasan dan stiker. Kardus kemasan memuat kandungan aktif kumis kucing yang berperan sebagai pencegah penyakit diabetes mellitus. Ya, lalu untuk pelaksanaan produksi. Produksi cookies kumis kucing berbentuk seperti cookies pada umumnya, dengan topping kacang almond, kismis, choco chips. Dalam pengemasannya, cookies dimasukkan ke dalam plastik foil silver, ditempel dengan stiker, kemudian disealer, dan dimasukkan ke dalam kardus kemasan. Lalu setelah itu kardus ditutup dan direkatkan dengan lem. Dan yang terakhir untuk anggaran kegiatan, kami mengklasifikasikan anggaran kegiatan ini menjadi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama perlengkapan yang diperlukan, lalu yang kedua bahan habis pakai, dan ketiga biaya untuk perjalanan memproduksi cookies kumis kucing ini. Lalu biaya yang pertama yang kami habiskan untuk perlengkapan yaitu sebesar 3.330.000. Lalu yang kedua untuk bahan habis pakai yaitu sebesar bahan habis pakai sebesar 5.620.000. Dan yang terakhir adalah biaya perjalanan. Biaya perjalanan ditaksir kami mengeluarkan biaya sebesar 800.000, dan jika ditotalkan dari yang pertama dari biaya perlengkapan yang diperlukan, lalu yang kedua biaya habis pakai, dan yang ketiga biaya perjalanan, total cost yang dikeluarkan yaitu sebesar 9.750.000 rupiah. Sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekiranya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.